Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Program Studi Pendidikan Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia akan menjelaskan mengenai landasan psikologi pendidikan. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Kelompok kami memiliki 6 anggota. Yang pertama, ada Alfa Zulfa Mustafa. Yang kedua, ada Muhammad Mizan Rahmanda. Yang ketiga, ada saya sebagai moderator, Marcel Octaviano. Yang keempat, ada Shima Sri Rahayu. Yang kelima, ada Nisa Nur Fatimah. Dan yang terakhir atau yang keenam, ada Sasa Dwi Nanggita. Baik, terima kasih. Kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama itu ada pengertian dari landasan psikologi pendidikan. Jadi, proses kegiatan pendidikan itu pasti melibatkan proses interaksi psikofisik, yang artinya bahwa pendidikan itu suatu kegiatan yang menyangkut interaksi kejiwaan antara si pendidik dan peserta didiknya. Dengan begitu, pendidikan selalu melibatkan aspek-aspek seperti kejiwaan, kebudayaan, kemasyarakatan, norma-norma, dan kemanusiaan. Dengan demikian, arti dari landasan psikologi pendidikan itu adalah suatu kajian tentang dasar-dasar psikologi yang dapat menjadi landasan teori maupun praktek dari pendidikan. Gitu. Baik, jadi yang kedua itu ada situasi pergaulan pendidikan. Jadi proses pendidikan itu berlangsung antara si pendidik dan anak didiknya dalam bentuk pergaulan, tapi pergaulan itu tidak selalu dalam bentuk face to face yang mengharuskan kita tatap muka langsung, tapi bisa juga dengan mempergunakan surat menyurat, telepon, radio, televisi, dan internet seperti lagi kuliah online ini. Terus pergaulan pendidikan itu pengertiannya hubungan antara dua pihak yang mempunyai maksud yang disengaja untuk mempengaruhi anak didik, sehingga anak didik tersebut berkembang menuju kedewasaan. Pasti kenapa sih gitu anak didik tuh mudah dipengaruhi? Karena nggak jauh-jauh dari kita sebagai makhluk sosial, yang berarti manusia itu pasti memiliki kecenderungan mencari kontak sosial kepada sekitar, ingin meniru orang lain, ingin maju seperti orang lain, ingin berkumpul, bahkan ingin akrab dengan orang lain, dan ingin menyesuaikan diri dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah materi beberapa dimensi proses pendidikan. Pendidikan pada dasarnya mempunyai dimensi tujuan untuk memperbaiki perilaku. Dari pengamatan sehari-hari, kita dapat mengetahui bahwa hewan juga dapat memperbaiki tingkah lakunya. Contoh seperti kuda dapat dilatih sehingga dapat menari sebagai kuda renggong. Anjing dilatih untuk bisa melacak jejak pencuri atau mengendus obat-obat narkoba. Dalam pendidikan, intinya bukan terletak dalam perbaikan keterampilan seperti pada hewan tersebut di atas, melainkan kita mendidik anak agar anak memiliki integritas kepribadian serta mampu berbuat secara bertanggung jawab. Kita tahu bahwa perbuatan yang bertanggung jawab memerlukan kemampuan memilih nilai kesusilaan. Agar dapat berbuat kebaikan ini hanya mungkin karena manusia mempunyai kata hati, yaitu kemampuan manusia untuk membedakan antara nilai baik dan nilai buruk, antara nilai jelek dengan nilai indah, antara nilai benar dan tidak benar, nilai adil dan tidak adil, dan sebagainya. Kemampuan pada manusia inilah yang memungkinkan manusia dapat dididik. Hewan dapat dilatih
tetapi tidak dapat dididik karena hewan tidak memiliki kata hati yang akan dapat membedakan norma-norma. Profesor Dr. Konstam, seorang tokoh pendidik Belanda, mengadakan pembedaan antara berbagai lapisan perilaku pada berbagai jenis makhluk yang disebut Neveu van Gendringen, yaitu sebagai berikut. 1. Lapisan perilaku anorganis, seperti peristiwa jatuh baik pada makhluk hidup maupun mati. Yang keduanya, tunduk pada hukum alam yang berupa gaya tarik bumi atau gravitasi. Yang kedua, lapisan vegetatif atau nabati, yaitu lapisan tentang segala proses yang terdapat dalam tubuh pada tanaman, hewan, dan manusia untuk memelihara kehidupan jasmani, seperti pernapasan, pertukaran zat-zat dalam tubuh yang diambil dari alam sekitar seperti air, udara, dan makanan. Yang ketiga, perilaku animal atau hewani, yaitu lapisan yang sifatnya sudah berupa dorongan yang bersifat instingtif atau naluriah, insting. Misalnya nafsu makan, dorongan seks, nafsu berkelahi, dan lain-lain. Perilaku ini dapat diperbaiki sampai pada tingkat tertentu melalui kegiatan latihan dan pembelajaran terbatas. 4. Perilaku human atau insani atau manusiawi, yaitu lapisan perilaku yang hanya dimiliki manusia. Lapisan ini meliputi potensi-potensi manusiawi, yaitu A. Adanya kemauan yang dapat menguasai hawa nafsu sehingga manusia dapat menunda perbuatannya. Kemampuan ini berimplikasi pada kemampuan membuat perencanaan untuk kegiatan yang akan dilakukan. B. Adanya kesadaran intelektual sehingga manusia dapat mengembangkan ilmunya, memecahkan persoalan-persoalan dengan kemampuan logikanya dan kritisisme. C. Adanya kesadaran diri, yaitu kemampuan menyadari terhadap sifat-sifat yang ada pada dirinya, menilai diri dan mengembangkan diri. D. Manusia sebagai makhluk sosial dapat mengatur hidupnya dengan orang lain, mengadakan komunikasi, persahabatan, perkawinan, dan kehidupan bersama dengan sesama manusia lain dalam masyarakat. E. Manusia mempunyai bahasa simbolis, baik kata-kata ataupun tertulis yang tidak ada pada hewan. F. Manusia dapat menyadari nilai-nilai seperti kesusilaan, kebenaran, keadilan, keindahan, dan lain-lain. Demikian pula manusia memiliki kata hati yang memungkinkan ia dapat dididik menjadi manusia susila yang mampu menciptakan karya-karya spektakuler dalam mengelola alam. 5. Lapisan mutlak atau absolut. Dalam lapisan ini, manusia dapat menghayati kehidupan beragama dan religius sehingga dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan dapat menghayati nilai-nilai kehidupan manusia yang tertinggi, yaitu kehidupan ketuhanan dan nilai-nilai keberagaman. Ditinjau dari segi pendidikan, maka lapisan perilaku yang menjadi bidang garapan ialah jenis-jenis perilaku dari lapisan human dan mutlak. Dengan demikian, lapisan manusiawi sebagian besar menyangkut lapisan kejiwaan atau psikis, sedangkan lapisan kelima menyangkut kehidupan spiritual. Perlu ditekankan bahwa setiap lapisan yang lebih tinggi di dalamnya telah tercakup lapisan-lapisan yang lebih rendah. Jadi, bukan pandangan tentang lapisan seperti kue lapis. Oleh karena itu, sebaiknya kata lapisan sebagai terjemahan kata Niveus diganti dengan dimensi-dimensi. Sebagai kesimpulan, proses pendidikan dapat berlangsung dalam berbagai jenis dimensi perilaku dan menyangkut aspek kognitif yang sebagian besar dilakukan di sekolah, sedangkan afektif dan religius dan kepribadian yang utuh
dan kata hati lebih banyak dilakukan di keluarga. Adapun keterampilan yang lebih banyak melibatkan aspek fisik, baik keterampilan tangan, kaki, tubuh, dan gabungan dari seluruh koordinasi tubuh. Terima kasih. Saya Nisa Nur Fatimah, saya akan menjelaskan pokok-pokok tugas perkembangan. Menurut Robert Hurst, tugas perkembangan ialah tugas yang terdapat pada suatu tahap kehidupan seseorang yang akan membawa individu kepada kebahagiaan dan keberhasilan dalam tugas-tugas pengembangan berikutnya, yaitu apabila tahap kehidupan tersebut dijalani dengan berhasil, sedangkan kegagalan dalam melaksanakan tugas pengembangan akan mengakibatkan kehidupan tidak bahagia pada individu dan kesukaran-kesukaran lain dalam hidupnya kelak. Tahap-tahap pengembangan menurut Erikson yang diadopsi oleh Sikun pribadi pada tahun 1984 adalah sebagai berikut. Yang pertama, the sense of trust, yaitu kemampuan mempercayai. Kira-kira umur 0 sampai 12 bulan. Kemampuan dan penghayatan ini telah mulai berkembang sejak bayi lahir karena diliputi oleh suasana yang hangat, mesra, dan kasih sayang oleh ibu terhadap anak dan semua anggota keluarga, sehingga mempercayai bahwa segala kebutuhan hidupnya terpenuhi. Yang kedua, the sense of autonomy, yaitu kemampuan berdiri sendiri. Kira-kira umur 1,5 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak menghadapi tugas untuk mempertegas kehadirannya sebagai manusia yang mempunyai kesadaran dan kemampuan sendiri, serta dapat berdiri sendiri walaupun dalam hal-hal tertentu ia membutuhkan bantuan dan bimbingan dari orang lain. Pada masa ini, pendidik sebaiknya jangan meremehkan keberadaan anak dan dijaga jangan sampai anak dipermalukan. Yang ketiga, the sense of initiative, yaitu kemampuan berprakarsa. Kira-kira umur 3,5 sampai 55 tahun. Anak pada umur ini ingin menemukan kemampuan-kemampuan yang tersimpan dalam dirinya. Dia mencari kesempatan dan rasa kebebasan untuk mengembangkan kemampuan itu dengan banyak mencoba-coba, meniru orang lain, mengembangkan daya fantasinya, kreativitasnya, dan inisiatifnya. Yang keempat, the sense of accomplishment, yaitu kemampuan menyelesaikan tugas. Kira-kira umur 6 sampai 12 tahun. Pada periode ini, anak nampak rajin dan aktif karena ingin menyelesaikan tugas-tugas yang dirasakan pada dirinya. Oleh karena itu, penting sekali untuk menjaga perasaan anak. Jangan sampai anak merasa dirinya rendah diri, merasa kurang mampu berprestasi. Pada satu pihak, kita harus menjaga jangan sampai anak ini kekurangan tantangan tugas-tugas untuk diselesaikan. Dan pada pihak lain, kita tidak boleh terlambat membebani anak dengan tugas-tugas yang dirasakan terlampau berat baginya, yaitu untuk menjaga jangan sampai ia merasa dirinya rendah atau timbul sikap putus asa. Yang kelima, the sense of identity, yaitu kemampuan meyakini identitasnya. Kira-kira umur 12 sampai 18 tahun. Periode ini adalah periode remaja atau adolescensi, yaitu periode di mana anak mencari identitasnya yang dapat menjawab siapakah dia, bagaimana sifat-sifat baiknya, bagaimana hubungannya dengan orang-orang lain. Yang keenam, tahap pendewasaan. Ada 3 tahap periode ini, yaitu tahap pertama, intimacy, yaitu keakraban, merupakan ciri-ciri yang penting pada periode dewasa.
yang memperlihatkan kedekatan kepada lain jenis, persahabatan, kepemimpinan, kasih sayang, cinta, perjuangan, persaingan, dan cita-cita. Tahap kedua, generativity, yaitu kemampuan mengurus. Adalah ciri yang menunjukkan seseorang mampu mengurusi orang lain, baik terhadap keluarga maupun masyarakat, sehingga mampu membentuk keluarga seperti suami mampu mengurus istri atau sebaliknya dan terhadap anak-anaknya. Tahap terakhir adalah integrity, yaitu integritas kepribadian, merupakan tingkat kedewasaan yang penuh tanggung jawab, yang dapat menerima dirinya dan orang lain, memiliki rasa sayang terhadap sesama manusia lainnya, jujur, memiliki harga diri yang tinggi, memiliki pandangan yang objektif terhadap dirinya, terhadap orang lain, dan terhadap segala peristiwa dalam kehidupan, serta memiliki kejiwaan yang stabil dan otentik, yaitu tidak dibuat-buat. Terima kasih. Pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak tidak hanya dengan observasi dan eksperimen, tetapi juga dapat dilakukan dengan introspeksi dan empati, yaitu kemampuan dapat menempatkan diri dalam pribadi anak, sehingga dunia kejiwaan anak bukan saja dapat dipahami, melainkan dapat diarifi. Pemahaman dunia anak bukan hanya sebagai makhluk biologis, melainkan sebagai makhluk psikis dan spiritual. Sebagai makhluk biologis, anak dapat dikenali dari segi kehidupan instinktifnya, misalnya insting mempertahankan diri, insting seks, berkelahi, lari, berasosiasi dengan orang lain. Sedangkan dari aspek psikisnya, anak dapat dikenali dari berbagai dimensi kehidupan. Kejiwaannya seperti motivasinya, emosinya, kognisinya, serta kehidupan psikomotoriknya. Pemahaman terhadap dunia anak adalah dalam rangka upaya pengembangan atau mengembangkan potensi anak agar memahami kemampuan dirinya, serta mencapai kedewasaan. Secara umum, perkembangan kehidupan anak dapat dibagi ke dalam 4 periodisasi. Yang pertama ada anak bayi dari umur 0 sampai 1 tahun, kanak-kanak 1 sampai 5 tahun, anak sekolah 6 sampai 12 tahun, dan remaja atau adolesensi dari umur 12 sampai 18 tahun. Pada setiap periode perkembangan mempunyai khasnya sendiri, karena ada dimensi tertentu yang menonjol, sehingga kita dapat memahami terhadap karakteristik profil perilaku anak pada tiap-tiap periodenya. Untuk periode anak bayi 0 sampai 1 tahun disebut juga dengan periode vital. Periode ini mempunyai makna mempertahankan hidup, yaitu anak dilengkapi dengan beberapa kemampuan, terutama dengan insting dan naluri. Insting ialah kemampuan yang telah ada sejak lahir yang sifatnya psikofisik, atau mempunyai segi psikis dan fisik. Untuk dapat interaksi terhadap lingkungan melalui rangsang-rangsang atau stimulus tertentu dengan cara yang khas, perilaku mereaksi terhadap lingkungan itu terjadi tanpa belajar dan meliputi segi-segi kognitif atau kesadaran, afektif, emosi, dan konatif perilaku yang melibatkan sistem psikomotorik serta kejasmanian. Untuk periode kanak-kanak umur 3-5 tahun, yaitu usia prasekolah sebagai periode peralihan dari masa bayi ke usia anak sekolah. Sebelum anak masuk sekolah, jiwanya telah matang untuk bersekolah, yaitu matang karena dipersiapkan di taman kanak-kanak atau TPA, dan jenis-jenis pendidikan anak prasekolah lainnya. Konstan menyebut periode ini dengan periode estetis, yang berarti keindahan. Mengapa periode ini disebut periode keindahan? Periode ini mempunyai 3 ciri khas yang tidak terdapat pada periode lain, yaitu perkembangan emosi kegembiraan hidup, kebebasan, dan fantasi. Ketiga ciri tersebut dapat berkembang dengan berbagai bentuk ekspresi seperti permainan, dongeng, nyanyian, dan menggambar. Itulah sebabnya 4 kegiatan tersebut sering dijadikan isi materi kurikulum di TK. Dalam masa hidup kanak-kanak yang bebas dan gembira, anak-anak dapat menikmati kebahagiaan hidupnya sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kebebasan dan kegembiraan merupakan rekreasi yang dapat mengimbangi kehidupan intelektual yang hanya mencari daya guna dari segala kegiatan manusia.
Hal ini pernah dikemukakan oleh Gigi Rose dari Prancis yang menyatakan bahwa masa kanak-kanak adalah masa bahagia sebagai hak setiap anak dalam suasana kebebasan dan kegembiraan hidup. Dengan mengembangkan keempat jenis kegiatan, yaitu bermain, menyanyi, berdongeng, bercerita, dan menggambar, anak dapat mengembangkan daya kreativitasnya dengan banyak mempergunakan daya fantasinya. Fantasi adalah kemampuan mental untuk menciptakan segala jenis angan-angan atau ide-ide yang sebelumnya tidak ada. Perkembangan daya penginderaan juga berkembang pada periode ini, yaitu penglihatan termasuk membedakan warna, pendengaran di dalamnya termasuk nyanyian, meraba, benda halus atau kasar, mencium bau harum dan menyengat, dan mencicipi rasa lezat, asin, manis, masam, pahit, dan sebagainya. Perkembangan lainnya yang tak kalah penting adalah perkembangan bahasa. Ada 3 jenis fungsi bahasa, yaitu untuk menyatakan isi hati dan perasaan, mengadakan komunikasi dengan orang lain, dan sebagai fungsi berpikir dengan mempergunakan berbagai jenis pengertian yang terkandung dalam tiap-tiap kata dan kalimat. Bahasa sebagai alat berpikir adalah fungsi yang paling sulit, terutama penggunaan simbol-simbol atau lambang-lambang. Simbol adalah satu tanda mengandung maksud atau makna yang tersimpul dalam lambang itu. Artinya, tidak dapat langsung dilihat dari bentuk tanda itu jika kita tidak mengenal kunci sistem simbol itu atau bahasa itu. Contoh kata, kursi adalah simbol, sedangkan gambar adalah tanda. Anak yang bisu tuli tidak akan berkembang pikirannya jika tidak diberi pelajaran bahasa, baik tertulis maupun lisan. Dengan demikian, pelajaran bahasa yang telah dimulai dari sejak kanak-kanak merupakan pelajaran yang sangat penting, dan rangka pengembangannya daya-daya berpikir, berimajinasi, kreasi sosial, dan emosi. Dari segi minat, anak memiliki minat egosentrik, artinya segala perhatiannya masih berkisar pada kepentingan dan pandangan dirinya, dan belum dapat memahami kepentingan orang lain. Periode ini disebut pula periode keras kepala, yaitu periode di mana kemauannya sukar dibelokkan dan sering membandel, tidak dapat dipaksa, suka berguling-guling di lantai untuk memaksakan kehendaknya. Periode ini juga adalah periode ceria, yaitu anak mulai belajar bersih dari buang air, tidak lagi mengompol dan buang air sembarangan. Lalu ada untuk anak sekolah umur 6-12 tahun. Periode ini oleh Konstam disebut periode intelektual karena sebagian besar waktu dipergunakan untuk pengembangan kemampuan intelektualnya. Perhatian anak sebagian besar ditujukan kepada dunia ilmu pengetahuan tentang alam dan sekitarnya, di mana anak-anak senang membaca tentang cita-cita petualangan yang menambah dunia pengalamannya. Anak pada usia ini berada pada sekolah dasar yang mulai belajar tentang alam dan masyarakat. Minat pada periode ini disebut periode objektif, artinya perhatian lebih ditunjukkan kepada dunia kenyataan atau dunia objektif yang dianalisis dan disintesakan, serta memahami adanya hukum sebab akibat. Anak pada umur ini mudah diberi tugas untuk dilaksanakan, dan mereka bila lingkungannya penuh pengertian akan mudah belajar sebagai kebiasaan. Misalnya, tidur dan bangun pada waktunya, makan dan belajar pada waktu dan tempatnya. Demikian juga, anak mudah diajak bekerja sama dan patuh. Ikut aktif dalam kepramukaan akan sangat membantu pembentukan kepribadian yang stabil. Anak senang sekali membaca buku-buku tentang petualangan, tentang alam, dan anak mudah menghafal fakta-fakta IPA dan IPS. Apabila pada usia ini terjadi kesalahan pendidikan, akan timbul berbagai masalah perilaku seperti mengompol, berbohong, suka berkelahi, nakal, suka mengganggu adiknya, malas belajar, suka melancong, melamun, lari dari rumah, tidak naik kelas, banyak merokok, dan sebagainya. Untuk memperbaiki salah penyesuaian diri itu, perlu diteliti latar belakangnya. Mengapa hal perilaku menyimpang itu terjadi? Sering kita temukan penyebabnya adalah kekurang perhatian dari orang tuanya, khususnya anak perempuan, kurang perhatian dari ibunya, dan pada anak laki-laki dari pihak ayahnya, atau karena terlampau keras diperlakukan oleh orang tuanya. Yang terakhir, ada masa remaja, pubertas, dan adolescensi dari umur 12 sampai 18 tahun.
Konstan menyebut periode ini dengan periode sosial, karena dalam masa ini anak mempunyai minat terhadap hal-hal kemasyarakatan dan senang hidup dalam ikatan organisasi atau berbagai klub-klub olahraga atau klub lainnya. Pada masa ini, remaja sangat menonjol perkembangan nafsu birahinya karena aktifnya kelenjar-kelenjar hormon seks dan mulai tertarik jenis kelamin lawannya. Tidak jarang anak melakukan masturbasi dengan gejala pengiringnya rasa dosa yang mengganggu kata hatinya, yang kadang-kadang menimbulkan kecemasan ataupun konflik dalam dirinya sendiri, yang sering nampak dalam kekurangmampuan bergaul dengan teman sebayanya. Pada usia ini, anak mengalami pertumbuhan jasmani yang cepat, sehingga kadang-kadang merasa canggung karena perbandingan pertumbuhan kaki dan tangan dengan tubuhnya dirasa kurang serasi. Dia mulai memperhatikan bentuk badannya dengan sering bercermin dengan memperhatikan potongan rambutnya, raut muka, pakaian, dan sebagainya. Anak wanita, pertumbuhan jasmaninya lebih menunjukkan sebagai wanita dewasa, yaitu pertumbuhan pinggul, buah dada, kulit yang halus, rambut, dan sebagainya. Dalam perkembangan moralnya, pada masa ini anak mulai mengenal nilai-nilai rohani, seperti nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, keindahan, dan ketuhanan. Anak identitas dirinya, dalam mencari identitas dirinya, ingin tahu bagaimana orang lain menilai dirinya, memperhatikan soal-soal kemasyarakatan dan politik serta kebudayaan. Apabila mengalami kegagalan pada usia ini, baik di sekolah ataupun dalam berpacaran, jika tanpa ada kompensasi dalam berbagai bidang seperti olahraga, kesenian bela diri, atau organisasi, akan timbul berbagai bentuk pelarian atau agresi dengan kekerasan, ganja, merokok, judi, mencuri, menodong, kenakalan, ngebut, memperkosa, bahkan pelarian kepada sakit syaraf atau neurosis. Pubertas ialah periode antara 12-15 tahun, yaitu di mana anak duduk di sekolah lanjutan pertama. Sesudah itu tiba waktu adolescensi yang dapat dilanjutkan sampai umur 21 tahun, yaitu bila anak sudah masuk perguruan tinggi. Pada periode ini, anak mulai menunjukkan sifat-sifat kedewasaan, lebih stabil, lebih besar tanggung jawabnya, tertarik pada pekerjaan dan cita-cita yang mantap. Pada umumnya, setelah umur 18 tahun, anak mulai mempunyai teman akrab dari lawan jenis dan mulai mantap. Prestasi sekolah yang baik akan membawa stabilitas kepribadian anak yang menjadi lebih mantap. Sebaliknya, kegagalan dalam sekolah akan menimbulkan berbagai jenis masalah dan tidak sesuai dengan perilaku. Dengan pemahaman terhadap tugas-tugas perkembangan di atas, kita dapat menyesuaikan tindakan kita dalam rangka tugas-tugas pendidikan yang erat kaitannya dengan pengembangan potensi dan berbagai permasalahan. Untuk lebih memahami berbagai pandangan tentang perkembangan psikologis anak dan belajar, nanti akan ada penjelasan mengenai tiga teori yaitu kognitivisme, humanisme, dan behaviorisme. Terima kasih. Yang selanjutnya ada beberapa teori belajar dalam pendidikan. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Dalam teori ini, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Menurut teori ini, hal yang paling penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Teori ini lebih mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku tersebut. Behavioristik merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behavioristik tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Yang kedua ada teori belajar kognitif. Berbeda dengan teori behavioristik, teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini mengatakan bahwa
Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang selanjutnya ada teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri, serta lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Dalam teori ini, faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting dalam peristiwa belajar. Sebab, tanpa motivasi dan keinginan dari pihak si pelajar, maka tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimilikinya. Teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Teori humanistik akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Meskipun teori humanistik sering dikritik karena sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis, sehingga sulit diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis, namun sumbangan teori ini amat besar. Ide-ide, konsep-konsep, dan tujuan yang telah dirumuskannya dapat membantu para pendidik dan guru untuk memahami hakikat kejiwaan manusia. Dalam praktiknya, teori ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis upaya pendidikan. Upaya pendidikan adalah cara pendidik untuk membimbing anak mencapai kedewasaan. Cara ini dapat berbentuk pendidikan atau situasi yang sengaja diadakan untuk mendidik anak. Upaya pendidikan berbeda artinya dengan faktor pendidik. Faktor pendidik adalah pengaruh terhadap yang tidak sengaja diadakan oleh pendidik. Upaya pendidikan dapat berupa perintah, larangan, ajakan, saran, dorongan, dan lain-lain. Sebagai cara upaya itu mempunyai hasil yang diharapkan. Sangat bergantung kepada kepribadian pendidik, dan pendidik yang baik adalah dia yang telah melaksanakan sendiri nilai yang disampaikan kepada peserta didik ataupun terdidik. Hal yang berhubungan dengan upaya pendidik: 1. Mencapai satu tujuan pendidikan. 2. Dihubungkan dengan siapa yang mempengaruhi upaya itu. Walaupun upaya itu jelas tujuannya, belum tentu seseorang dapat memakainya dengan efektif. 3. 7. Dihubungkan dengan cara atau bentuk upaya yang dipergunakan seperti larangan, perintah, ajakan, dan lain-lain. 4. Bagaimana efeknya terhadap anak. Dalam menerapkan upaya pendidikan, harus memperhatikan sifat khusus dari kondisi dan situasi. Baik, terima kasih semuanya bagi yang sudah menyimak dan sudah menjelaskan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.